Polisi telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka insiden longsor galian C Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. Kedua tersangka merupakan pengelola berinisial AK dan pengawas tambang berinisial AR. Dalam rilis di Mapolresta Cirebon pada Minggu 1 Juni, AK dan AR turut dihadirkan. Keduanya tampak mengenakan baju tahanan warna oranye dan wajah ditutup masker. Sepanjang konferensi pers berlangsung, AK dan AR hanya tertunduk sembari tangan yang diikat menggunakan kabel tis. Kapolresta Cirebon, Kombes Pol Sumarni menerangkan modus para tersangka yakni tetap menjalankan penambangan meski telah mendapat 2 surat peringatan dari kantor cabang Dinas ESDM wilayah 7 Cirebon. Surat pertama diterbitkan pada 6 Januari 2025 dan yang kedua pada 19 Maret 2025. Kedua surat tersebut ditujukan pada pemegang izin usaha pertambangan atau IUP, yaitu Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah. AK memerintahkan AR untuk terus menjalankan operasional pertambangan tanpa memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti 7 unit kendaraan berat, surat izin tambang, serta dokumen pelarangan serta peringatan dari instansi terkait. Para tersangka pun dijerat dengan pasal berlapis terkait kelalaian, ketenagakerjaan, hingga perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Keduanya terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 15 miliar rupiah. Polisi menyatakan bahwa perbuatan tersangka tak hanya melanggar hukum tapi juga mengorbankan nyawa orang lain. Tak menutup kemungkinan adanya penambahan tersangka seiring dengan proses penyidikan yang masih berjalan. Semua yang saya hormati Pak Dagren, Pak Dandim, kemudian para BPD yang berdasarkan dokumen, jadi perizinan itu diberikan kepada Koperasi Al-Azhariyah. Si pelaku tersangka ini adalah pembina. Nah, kami masih mendalami seperti apa kaitannya, apakah ada hubungan keuangan dan lain-lain, masih kita dalami. Atau hanya dicatat namanya dan lain-lain. Tapi perizinan yang diberikan kepada pengelola tambang ini, pada tersangka ini, ditujukan kepada Koperasi Al-Azhariyah. Ini truk-truknya gambarnya. Semua yang saya hormati Pak Dandim. Ada fakta baru yang terungkap dari insiden longsornya tambang Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat yang menewaskan 20 orang pekerja pada Jumat 30 Mei lalu. Ternyata insiden longsor bukan kali pertama terjadi. Peristiwa tersebut pernah terjadi 5 kali dalam kurun waktu 2015 hingga kini. Hal yang jadi sorotan adalah tambang tersebut tetap mendapatkan izin operasional. Kepala Dinas ESDM Jawa Barat Bambang Tirto Yuliono dalam keterangan pada Minggu 1 Juni mengatakan, pihaknya meyakini sebelum diterbitkan izin pada 2020 sudah ada pengkajian secara komprehensif. Dikatakan oleh Bambang, Pemprov kala itu memiliki dasar yang kuat untuk memberikan izin pertambangan lanjutan di lokasi tersebut. Menurutnya, tiap tahunnya juga selalu diadakan evaluasi rutin. Bambang menduga
kelalaian terjadi dalam metode penambangan beberapa tahun terakhir. Pihak Dinas ESDM juga telah memberikan surat peringatan berkali-kali pada pengelola tambang, namun tak diindahkan. Untuk diketahui, peristiwa longsor tambang pertama kali terjadi pada 26 April 2015, kala itu tebing setinggi 20 meter runtuh dan menewaskan 2 pekerja serta menimbun 2 eskavator dan 5 truk. Longsor selanjutnya terjadi pada 30 September 2021 dan 19 Juni 2023. Beruntung tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Kemudian terjadi lagi longsor pada 11 Februari 2025 atau 3 bulan sebelum insiden maut pada 30 Mei lalu. Hingga Senin hari ini, total korban yang ditemukan sudah ada 20 orang, diduga masih ada 5 lagi yang tertimbun. Adapun izin dari tambang tersebut masih berlaku hingga November 2025. Baik, terima kasih. Jadi izin itu diterbitkan, sekali lagi saya sampaikan, izin itu diterbitkan tahun 2020 bulan November. Yang berlakunya 5 tahun. Nah kemudian punya kewajiban dan juga mempunyai hak. Kewajibannya diantaranya adalah harus memiliki KTP, harus juga mempunyai rencana kerja dan anggaran biaya setiap tahunnya dan nanti dievaluasi setiap tahunnya. Kemudian juga harus memiliki juga rencana pasca tambangnya. Ya. Nah untuk yang Kokontren ini Alzalia RKAB-nya tahun 2024 itu tidak ada, dan ini justru sudah dimintakan oleh kami, yaitu poin yang pertama dari aspek dokumen persyaratan di dalam melaksanakan kegiatan pertambangan. Yang kedua, kami sudah melaksanakan juga fungsi pengawasan bersama-sama dengan inspektur tambang, karena pemerintah provinsi gitu ya, di dalam Perpres 55 itu hanya diberikan kewenangan untuk menindaklanjuti hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh inspektur tambang. Nah, kemudian terakhir di tahun 2025 bulan Maret tanggal 19, Cabang Dinas Wilayah 7 sudah memberikan surat kepada Kokontren untuk menghentikan kegiatan karena membahayakan. Kira-kira seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Jadi kronologisnya tahun 2015 pernah ada kejadian yang serupa. Nah tentunya ya saya yakin betul bahwa sebelum diterbitkannya izin tahun 2020 telah dilakukan pengkajian secara komprehensif, multisektoral, sehingga pemerintah provinsi pada saat itu tahun 2020 berani untuk memberikan izin berikutnya. Setiap tahunnya dievaluasi. Nah, persoalannya saya yakin betul di tahun 2023-2024 dengan dugaan saya metode penambangannya tidak baik begitu ya, sudah diberikan peringatan berkali-kali ya, dan bahkan inspektur tambang sudah diinformasikan untuk melakukan pendalaman terhadap metode pekerjaan penambangannya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi suasana haru menyelimuti pertemuan antara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan para keluarga korban longsor tambang Gunung Kuda di gedung kantor Gubernur Jawa Barat Balai Jaya Dewata Kota Cirebon pada Senin 2 Juni siang. Anak-anak korban tampak memeluk erat Deddy Mulyadi sembari menangis. Deddy pun membalas pelukan tersebut sembari memberikan penguatan pada keluarga yang ditinggalkan. Selain keluarga, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh korban selamat insiden longsor yang harus dipapah karena mengalami luka di kaki. Adapun agenda pertemuan Deddy dengan keluarga korban tersebut adalah penyerahan bantuan senilai 50 juta rupiah per kepala keluarga. Bantuan tersebut berasal dari sejumlah pihak seperti Basnas, pejabat Pemprov Jabar, Pemkab Cirebon, kepolisian, dan dari kantong pribadi Deddy sendiri. Terkait tindak lanjut insiden longsor, Deddy menegaskan pihaknya akan memanggil pihak terkait, terutama perhutani selaku pemilik lahan di area longsor. Sementara itu, istri korban bernama Rusjaya, yakni Sri Mulyani, berharap gubernur dapat memperhatikan masa depan anak-anaknya yang kini masih bersekolah. Serupa dengan Sri Mulyani, Eni,
kakak ipar dari korban Ika, juga berharap agar keponakannya turut diperhatikan. Total ada 4 anak yang ditinggalkan oleh Ika, termasuk yang masih di dalam kandungan. Dan Kepala Dinas Pendidikan mencatatkan yang sekolah untuk tetap bersekolah, yang SD tetap sekolah SD, yang masuk SMP masuk SMP, yang masuk SMA masuk SMA, nggak boleh putus sekolahnya. Dan semuanya menjadi tanggung jawab gubernur untuk pendidikannya dan makan. Kelalaian negara tidak hadir memberikan tindakan yang nyata terhadap sebuah peristiwa yang akan dan pada akhirnya menimbulkan korban jiwa. Jadi ibu gak usah khawatir terhadap makan dan susu anak-anaknya. Saya menanggung seluruh biaya hidup anak-anaknya dan saya menanggung biaya pendidikan. Dan selanjutnya Kepala Basnas korbannya berapa untuk semuanya? Hanya nanti sekolah ya. Ya, insya Allah. Sumbernya 1 dari Basnas, 2 dari BJP Peduli, yang ketiga dari para pejabat di lingkungan Pemprov Jabar, yang keempat dari saya pribadi. Dari kabupaten aja, Pak. Dari kabupaten ada 5 juta. Dari kabupaten 5 juta, jadi 45 juta semuanya. Itu rinciannya dari mana aja, Pak? Kapolda juga ada. Rinciannya dari mana aja, Pak? Ya udah, itu udah hampir 50 juta. Pak Kapolda sudah bantu, Bu Kapolres sudah bantu, Pak Bupati sudah bantu, Pemprov dan jajarannya bantu. Sudah. Pak Gubernur, Ya totalnya 50 juta per kepala keluarga saya itu. Pak Gubernur, apakah ada sanksi untuk SDM, Pak Gubernur? Ada untuk kelalaian tadi. Ya, kelalaian kan unsurnya nanti ada unsur biarkan kepolisian bekerja secara profesional dan saya akan menghormati apapun yang menjadi keputusan kepolisian Cirebon. Jadi sudah ranahnya kan sudah arah pidana, jadi saya tidak mencampuri. Kalau Biarkan. evaluasi khusus untuk SDM-nya apa, Pak? Kan kalau evaluasi sudah jelas bahwa Pemprov sejak saya pimpin melakukan moratorium, tidak melakukan perpanjangan izin penambangan yang memiliki resiko tinggi dan resiko lingkungan. Kenapa? Yang pertama yang kerja di situ berapa orang nanti kita identifikasi, dan kemudian kalau setiap dampak ekonomi itu selalu ada solusi. Orang berhenti bekerja di sini pasti bekerja di tempat lain. Asal siklusnya jalan kan nanti APBD provinsi jalan tuh, bangun sekolah, bangun irigasi, bangun jalan, banyak sekali. Ini kan kerjaan kuli kasar. Dia pemecah batu ya bisa kerja di proyek-proyek pembangunan pemerintah. Dan kita habis ini proyeknya akan berhenti. Dinas Pendidikan aja hampir 700 miliar. Pekerjaan di wilayah Cirebon banyak banget pekerjaan. Pak, untuk bantuan pendidikan itu pastinya sampai anaknya SMA, tamat SMA, karena jumlahnya sangat banyak. Tetapi kalau mereka ingin meneruskan perguruan tinggi nggak ada problem. Kita pasti support, asalkan memiliki kualifikasi. reklamasi gimana, Pak Gubernur? Kenapa? Reklamasi. Saya hari ini langsung panggil perhutani, karena itu perhutani yang memiliki areal kawasan, sehingga setelah ini kita akan rumuskan langkah-langkah apa yang harus dilakukan terhadap wilayah tambang tersebut dan mengembalikan fungsi-fungsi konservasi dan fungsi-fungsi hutan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.